Pendidikan non-formal menjadi jembatan bagi mereka yang kehilangan kesempatan menyelesaikan sekolah formal. Di PKBM YOI Nusantara Kudus, semangat belajar tumbuh dari keikhlasan dan kesabaran. Inilah praktek baik yang kami sebut pelita hati, pembelajaran lintas tantangan yang ikhlas. Sebagai seorang tutor adalah panggilan jiwa, di mana kurang lebih 15 tahun saya mengabdi menjadi tutor kejar pakai C. Saya begitu banyak menyaksikan perjuangan warga belajar, hingga saya pun terkadang merasa empati. Mereka bekerja di siang hari, belajar di malam hari, bahkan ada yang membawa anak kecil ke kelas. Dari pengalaman inilah saya berinisiatif membuat kegiatan pembelajaran bertema sabar dalam musibah dan ujian. PKBM YOI Nusantara Kudus berlokasi di Desa Karangbener, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Fasilitas pembelajarannya cukup lengkap dan nyaman. Namun, sebagian warga belajar tinggal cukup jauh dari lokasi utama PKBM. Sebagai rasa tanggung jawab dan rasa empati serta kepedulian, saya berusaha menciptakan pos belajar yang lebih terjangkau oleh beberapa warga yang memerlukan. Salah satunya adalah di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo. Tempatnya di Pusat Pembuangan Sampah atau TPS. Tempat ini dipilih menjadi pos belajar oleh sebagian warga belajar yang bekerja di TPS dan warga yang lebih dekat dari Kecamatan Jekulo. Untuk mengajar di pos belajar, saya menempuh perjalanan sejauh 7 km dengan waktu tempuh sekitar 30-40 menit menggunakan sepeda motor. Perjalanan melewati jalan desa yang sempit dan berdebu, memerlukan kehati-hatian dan jauh dari pemukiman warga. Saat musim hujan, jalan licin dan berlumpur, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan ekstra hati-hati. Kondisi geografis seperti ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain resiko fisik seperti kelelahan dan potensi kecelakaan di jalan, resiko psikis juga cukup besar. Sebagai tutor, saya sering menghadapi situasi emosional warga belajar yang beragam. Ada yang sedang berduka kehilangan pekerjaan, ada pula yang mengalami tekanan ekonomi, tekanan masyarakat, dan lainnya. Dalam kondisi tersebut, saya berusaha untuk tetap hadir dengan empati dan semangat positif agar kegiatan belajar tetap berjalan. Tantangan utama bukan pada fasilitas, melainkan pada keterbatasan waktu dan kondisi warga belajar. Mereka datang dengan kelelahan setelah bekerja, tapi tetap berusaha hadir. Perbedaan usia, latar belakang, dan motivasi juga menuntut pendekatan khusus. Disinilah peran tutor sebagai pembimbing dan penyemangat benar-benar diuji. Jadi majelis-majelis, masjid, di musola tentang kisah Nabi Ayub. Sekarang coba kita praktekkan dari pagi panjenengan di rumah sampai dengan sore ini. Kira-kira adakah kalimat atau kata-kata yang menuntut kesabaran panjenengan? Itu ada secari kertas, boleh dituliskan, atau sambil menulis sambil berbicara juga boleh, biar menginspirasi yang lain. Monggo Bapak bisa dituliskan dari ini apa yang menuntut dengan harus sabar. Untuk pengalaman dari pagi tadi sampai siang saat bekerja, kami mengalami untuk melatih kesabaran karena ada
orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan kami memberitahu dia terasa tersinggung, padahal kami yang menyampaikan secara baik-baik. Karena oleh sebab itu kami bersabar untuk memberi penjelasan lebih halus lagi kepada membuang sampah tadi. Luar biasa Bapak Haris, semoga yang lain monggo bisa dituliskan hari ini tidak harus membuang sampah ya, boleh menuntut kesabaran mulai dari berangkat kerja atau di tengah kerja atau menjelang pulang kerja, supaya dituliskan. Atau ada yang mau menyampaikan lagi? Kegiatan diawali dengan refleksi diri. Setiap warga belajar menuliskan pengalaman hidup paling berat yang pernah mereka alami tanpa mencantumkan suatu nama. Saat tulisan dibacakan, suasana kelas menjadi hening. Dari kegiatan ini tumbuh empati dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki ujian hidup masing-masing. Langkah berikutnya, kami menontonkan video kisah Nabi Ayub, teladan kesabaran dalam ujian hidup. Kisah itu menjadi bahan refleksi untuk memahami makna sabar dan ikhlas dalam kehidupan nyata. Setelah menonton, peserta didik diajak berdiskusi dan menuliskan pesan moral yang mereka peroleh. Baik Bapak-Bapak, karena tadi tugasnya membuat poster. Kalau kita menggunakan HP terlalu kecil untuk melihat, maka kita bisa menggunakan laptop. Jadi sambil melihat ke sini, kita bisa login lewat Canva ya, Canva. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan poster bertema Sabar Membuatku Kuat. Melalui karya sederhana, warga belajar mengekspresikan semangat dan nilai-nilai yang mereka pahami. Poster itu jadi pengingat bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dengan ketabahan. Waalaikumsalam. Ini adalah tentang presentasi dari kita tadi untuk belajar kelompok mengenai sabar. Setelah beberapa minggu pelaksanaan, perubahan positif mulai tampak. Kehadiran meningkat, interaksi lebih hangat, dan peserta lebih percaya diri. Pak Kasmuri, pripun hari ini pembelajarannya? Saya senang Bu, bisa belajar di sini, ketemu teman-teman, bisa mengeluarkan unek-unek, dan saya bisa mengembangkan pengalaman. Nah, Pak Aris, untuk pembelajaran hari ini? Saya sangat senang sekali belajar hari ini dalam tema pembelajaran agama yang melatih tentang kesabaran diri kita dan Pelita Hati adalah wujud nyata komitmen kami di PKBM YOI Nusantara Kudus untuk membangun pendidikan yang menyentuh hati dengan kerjasama, keikhlasan, dan semangat pantang menyerah. Kami yakin pendidikan non-formal akan terus menjadi cahaya yang menguatkan kehidupan. terima kasih Bu, itu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Bu. Luar biasa, kasih tepuk tangan yang meriah Bapak. PKBM YOI